Kembali di Breaking News, pemirsa, kemacetan panjang terjadi di ruas tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat pagi tadi. Kemacetan dampak dari penutupan jalur arah Jakarta, tol Jakarta Cikampek, pemberlakuan sistem satu arah. Ribuan kendaraan terjebak macet di ruas tol Cipularang, tepatnya di kilometer 72, wilayah Desa Cigelam, Purwakarta, Jawa Barat. Kemacetan terjadi sejak Kamis malam hingga Jumat pagi. Lama tak bergerak, para pengendara mematikan mesin kendaraan untuk menghemat bahan bakar. Tak hanya kendaraan pribadi, bus hingga truk juga terjebak kemacetan. Pengguna tol tak menyangka terjebak kemacetan parah di jalan yang seharusnya mempercepat perjalanan mereka. Ya. Oh gitu. Kenapa nggak menggunakan jalur arteri? Jadi saya kurang tahu ya. Hah? Soalnya di sini tapi nggak tahunya macet. Oh gitu. Hah? Panas. Ini tujuan macet dari jam berapa? Tadi saya keluar dari 8 itu subuh. Nah, Langsung kena macet di situ. gitu. Terus sampai sekarang belum berangkat. Belum, masih di sana tuh di 500 meter dari sini. Tujuannya mau kemana sih, Bu? Bagaimana pantauan terkini arus lalu lintas di tol Cipularang? Kita akan langsung bergabung dengan rekan Irwan di sana. Selamat siang Irwan, jika tadi pagi terjadi kepadatan di tol Cipularang, apakah saat ini masih terjadi? Baik, Dapi. Sekarang saya masih di lokasi area kilometer 72 tol Cipularang, di tempat yang tadi pagi terjadi kemacetan panjang. Untuk saat ini sekarang arus sudah mulai normal, tidak terjadi lagi kemacetan. Ini di belakang saya ini lajur dari arah Bandung menuju Jakarta. Yang tadi pagi sempat macet panjang, macet total, bahkan para pengendara maupun penumpang mobil keluar dari mobil untuk beristirahat dan ngobrol-ngobrol Habis namanya, ini apa? Tapi sekarang arus kembali normal. Normalnya arus ini tadi terjadi sekitar jam 10 pagi, arus sudah mulai kembali normal. Dan itu yang tadi. Baik, Irwan, apa rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh petugas untuk mengurai kepadatan yang terjadi tadi pagi? Informasi dari pihak kepolisian, ini untuk sistem one way di Jalan Tol Cikampek, informasinya digeser yang semula dari kilometer 47 digeser ke gerbang tol Cikampek utama. Jadi arus lalu lintas dari Bandung menuju Jakarta masih bisa melintas jalur tol Cikampek dari keluar gerbang tol Kalihurip utama menuju Jakarta. Baik, Irwan, kami mendapatkan informasi tadi pagi juga sempat terjadi keributan antara petugas kepolisian dengan para pemudik yang sempat mematikan mesinnya di tol Cipularang. Apakah betul demikian? Apa yang menjadi penyebabnya? Jadi para pengendara atau pemudik pagi ini, jadi mereka itu kesal karena sudah menunggu lama kok tidak bisa masuk ke gerbang tol Kalihurip karena ditutup gitu. Sementara harus yang mudik kok bisa ke Bandung gitu. Mereka saatnya kesal karena tidak ada solusi. Mereka harus bagaimana? Karena harus kembali lagi ke Bandung kan tidak mungkin. Jadi mereka ingin cepat-cepat ke Jakarta. Demikian, David. Baik, Irwan, jika kepadatan kembali terjadi di tol Cipularang, apa skenario yang akan dilakukan oleh petugas di sana? Saya menurut informasi di lapangan ini terjadi dilakukan buka tutup. Jika seandainya terjadi kepadatan, mungkin akan dibuka lagi di gerbang tol Kalihurip utama dan harus ke Jakarta langsung dibebaskan. Jadi sehingga tidak terjadi lagi kepadatan atau kemacetan di ruas tol Cipularang. Baik, Irwan, kapan prediksi puncak kepadatan terjadi di tol Cipularang menjelang Idul Fitri nanti? Kalau dugaan sementara sih hari ini akan terjadi puncak. Tapi hanya tadi pagi juga dari alas dari Bandung ke Jakarta. Untuk arus mudik sendiri belum secara ini kapan akan terjadi puncak arus mudik. Mungkin diperkirakan besok pada H-2. Demikian, Dapi. Baik, Irwan, terima kasih banyak atas laporan Anda langsung dari rest area kilometer 72 tol Cipularang. Selamat bertugas kembali.
Pemirsa, antrian kendaraan mengular di sepanjang Jalan Lintas Malangbong, Limbangan, Garut, Jawa Barat pada Jumat siang. Antrian ini terjadi saat Satlantas Polres Garut memberlakukan rekayasa lalu lintas one way untuk mengurai kepadatan kendaraan yang mengarah dari Pasar Limbangan. Antrian kendaraan mengular sekitar 2 km di perbatasan Garut-Tasikmalaya, tepatnya di Kecamatan Malangbong, Garut. Antrian kendaraan terjadi saat Satlantas Polres Garut memberlakukan one way untuk mengurai kepadatan kendaraan yang mengarah dari arah Bandung menuju Tasikmalaya. Kepadatan kendaraan diperparah dengan adanya mobil yang macet saat melalui tanjakan Malangbong. Dibandingkan dengan hari sebelumnya, volume kendaraan di lintas selatan Jawa Barat mengalami lonjakan sekitar lebih dari 35% dan didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan kita akan langsung pantau situasi terkini bersama rekan kami Bayu Pradana di Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Selamat siang Bayu, apakah siang ini sudah terlihat peningkatan arus lalu lintas? Ya, Davi dan juga pemirsa, untuk peningkatan volume kendaraan ini sudah mulai terlihat bahkan dari semalam. Di sejumlah titik ini sudah mulai terlihat adanya kendaraan pemudik, bukan hanya roda 4 saja, tapi juga roda 2. Dan untuk mengetahui situasi terkini, saya akan mengajak juru kamera Enggar Bagus untuk bersama-sama kita melihat kondisi jalur di belakang saya, yaitu adalah jalur Lingkar Gentong. Di mana kalau kita lihat memang sudah kembali terlihat pemudik dengan menggunakan motor juga yang sudah kembali terlihat di jalur Lingkar Gentong ini. Dan memang adanya kenaikan ini bukan hanya terlihat di jalan Lingkar Gentong dan juga Limbangan dan sekitarnya saja, tapi juga di sejumlah tempat seperti restoran dan juga masjid yang ada di sekitar di jalur selatan ini, di mana memang kami melihat dari semalam atau dini hari tadi banyak sekali mobil atau motor dari pemudik yang menyambangi seperti masjid, musola dan juga tempat makan untuk menjalankan ibadah mereka, termasuk juga menjalankan sahur pada dini hari. Dan juga pantauan kami juga melihat adanya peningkatan ini di jalan sejak pagi tadi hingga ke arah Limbangan. Memang meskipun ini tidak begitu signifikan kalau kita lihat dari kondisi terkini, ini memang dari informasi yang kami dapatkan untuk volume kendaraan ini tidak begitu stagnan saja, tapi juga ini sangat fleksibel, Davi dan juga pemirsa. Naik turunnya di pagi hari kendaraan terlihat lebih ramai, dan di siang hari kalau kita lihat memang di jalur Gentong ini terlihat lebih landai. Meski demikian, dari penelusuran tim iNews sejak pagi hari tadi memang ada sejumlah titik yang juga terjadi kepadatan, bahkan mengular untuk berkilo-kilometer panjangnya. Dan memang sejumlah antisipasi dilakukan, diantaranya dengan menerapkan sistem one way atau satu arah atau sistem buka tutup, di mana ini sudah diterapkan juga sejak kemarin, dan ini memang disiapkan untuk menyambut adanya arus mudik 1443 Hijriah atau di tahun 2022 ini. Sistem yang diterapkan adalah dengan mendahulukan kendaraan dari arah Bandung ke arah Ciamis atau ke arah Tasikmalaya untuk melintas terlebih dahulu, dikarenakan memang dari beberapa hari yang lalu pantauan dari gerbang tol Cileunyi ini tren kendaraannya ini banyak yang keluar menuju ke Tasikmalaya. Maka untuk rekayasa lalu lintas yang sudah direncanakan ini untuk mengutamakan kendaraan yang dari Bandung menuju ke Tasikmalaya terlebih dahulu. Sementara dari sebaliknya, yaitu dari arah Tasikmalaya ke arah Bandung, ini akan diberlakukan sistem buka tutup, di mana dalam waktu-waktu tertentu ini akan ditahan paling cepat 10 menit, namun ini memang diterapkan secara situasional melihat seberapa banyak volume kendaraan yang melintas. Sementara itu, Davi dan juga pemirsa, adanya kepadatan ini bukan hanya karena adanya sistem buka tutup, tapi juga ada beberapa titik yang memang harus diwaspadai. Di antaranya di persimpangan Limbangan, ini kemarin pagi juga terjadi kemacetan. Lalu juga di Malangbong, bukan hanya persimpangan, tapi juga
juga adanya pasar di sejumlah titik yang dimana jika pagi hari ini banyak sekali aktivitas dari warga lokal yang juga menyambangi pasar dan juga bertabrakan dengan adanya pemudik yang melintasi jalur selatan ini, maka terjadi kepenuhan di sejumlah titik tersebut. Namun demikian, memang antisipasi lainnya juga telah diterapkan, diantaranya di persimpangan Malambong juga rekayasa lalu lintas sudah dilakukan sedemikian rupa, diantaranya dengan memutarbalikan terlebih dahulu kendaraan yang dari Tasikmalaya untuk menuju ke Bandung. Sementara itu juga tadi kami sempat menelusuri dari jalur Lingkar Gentong ini menuju ke arah Limbangan, dan memang masih ada penerapan tadi hingga siang hari kami melintas, ini masih ada penerapan sistem one way atau buka tutup, dan kemacetan ini bukan hanya terjadi karena adanya sistem satu arah atau buka tutup saja, tapi juga ini terjadi dikarenakan adanya kendaraan yang berasal dari Tasik untuk melaju ke arah Bandung, ini yang cukup bandel, memakan lajur kendaraan yang dari arah Bandung menuju ke Tasikmalaya, sehingga ini akhirnya menahan dan juga memblokade kendaraan yang akan melaju dari arah Bandung ke Tasikmalaya. Menanggapi hal ini, tadi juga sejumlah petugas kepolisian ini sempat turun langsung untuk menertibkan lalu lintas sehingga kemacetan ini dapat terurai. Kepadatan tadi juga sempat terjadi sekitar waktu sholat Jumat, tapi hanya di beberapa titik saja. Namun meski demikian, untuk jalur Gentong sendiri ini masih terlihat lancar. Sementara untuk prediksi awal, ini diprediksi tanggal 28 yang akan menjadi puncak arus mudik. Namun meski demikian, kalau kita lihat trennya, peningkatan kemarin ini tidak seramai hari ini, maka hari ini diprediksi sebagai puncak arus mudik dikarenakan juga banyaknya masyarakat yang mulai libur dan mulai berangkat. Dan memang ini kalau realitanya kita lihat juga masih terlihat dari kendaraan roda 4 yang semakin ramai dengan membawa barang-barang mudiknya terlihat, lalu juga kendaraan roda 2 bahkan juga menggunakan bus. Dan dari catatan memang terjadi kenaikan hingga 35,2% jika dibandingkan dengan hari-hari lalu. Antisipasi yang dilakukan lainnya adalah dengan menerapkan adanya posko-posko terpadu di sejumlah titik seperti yang ada di belakang saya saat ini. Ini adalah posko terpadu letter U jalur Lingkar Gentong, di mana di situ sudah siaga selain petugas kepolisian juga bergabung petugas TNI, lalu juga adanya tenaga kesehatan dari Dinas Kesehatan, bahkan PUPR untuk membantu para pemudik dan menjamin perjalanan mudik hingga arus balik nanti bisa berjalan dengan lancar. Davi. Baik, Bayu, kami masih melihat di belakang Anda masih ada truk-truk besar yang melintas. Apakah memang di sepanjang jalur Lingkar Gentong ini truk-truk masih diizinkan untuk melintas? Iya, Davi, memang kendaraan seperti truk, lalu juga bus antar kota, ini memang sudah terlihat sejak beberapa hari yang lalu. Meskipun diprediksi arus mudik ini sudah melaju atau sudah mulai ini, namun kami masih melihat adanya truk dan juga bus yang memang ini seperti hari-hari biasanya ini melewati jalur Gentong. Meski demikian, masih belum ada wacana atau rencana untuk meniadakan sebentar atau melarang sebentar sesaat truk ataupun bis, di mana memang sampai saat ini pun kondisi lalu lintas masih bisa dipecahkan dengan adanya penerapan satu arah atau buka tutup. Maka dengan demikian hanya sistem ini saja yang sementara akan diterapkan. Sistem lainnya akan diterapkan apabila terjadi kemacetan dan apabila dibutuhkan adalah dengan pengalihan arus lalu lintas. Ini rencananya akan dilakukan pada arus balik melalui Pasar Ageng menuju ke Ciamis nantinya. Davi. Baik, terima kasih Bayu Pradana atas laporan Anda langsung dari Lingkar Gentong, Garut, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.